Selamat pagi Bu Erna. Selamat pagi juga Bu Rani. Selamat pagi semuanya. Apa Iya. kabarnya anak-anak semua? Pastinya baik, sehat, sukacita, dan tetap semangat ya Bu Ati. semangat. Iya, karena hari ini kita mau Memuji memuji Tuhan. Tuhan. Sudah siap semuanya? Pasti sudah ready di depan televisi kalian masing-masing ya. Iya, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau bersukacita, kita mau menghilangkan sedih kita. Kita mau Penat. Iya. betul, kita mau bersukacita karena Tuhan. Nah, kita bersama-sama menyanyi. Mari kita bersukaria. Iya, sambil tepuk tangan bangkit berdiri. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. sekali lagi anak-anak. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ya, kita akan melanjutkan ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bu Erna pimpin doa Dalam pembukaan. iya, anak-anak mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, jikalau pada saat pagi hari ini kami boleh bertemu dengan Engkau, menyapa Engkau melalui ibadah sekolah minggu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Jikalau kami pada saat hari ini boleh sehat, itu semua karena kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menolong, Engkau memberkati kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ya Tuhan, hadirat Tuhan boleh ada dalam hidup kami, dalam puji-pujian, dalam kami menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus melingkupi setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Bapak Ibu Guru yang bertugas pada pagi hari ini. Kiranya kuat kuasa Tuhan yang boleh melingkupi kami. Kami serahkan ya Tuhan, kami alaskan ya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ya, Bu Erna, kayaknya kita kemarin baru aja duet ya. Iya Bu. Waktu Kan apa ya itu? Paskah. Paskah ya. Iya, Nah, kalau perayaan kemarin Paskah. kita sudah merayakan Paskah dan ini kita mau merayakan Kita apa akan ya? merayakan hari apa Nana? Hari kenaikan Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Besok Kamis ya. Iya. Berarti Tuhan Yesus itu sudah menang buat kita. Sudah bangkit. Betul. buat kita. Dari kematian terus kebangkitan, Tuhan Yesus hidup dan sebentar Sekarang lagi naik mau ke surga. naik. Nah, Iya. anak-anak, kita mau menyambut kemenangan Tuhan, mau menyambut kenaikan Tuhan Yesus ke Ke surga surga. dengan menyanyikan lagu. ku menang, ku menang. Iya. Ayo anak-anak Tetap bangkit semangat, berdiri ya. bangkit berdiri semua. Kita pujikan dengan sukacita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi.
peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke anak-anak, kita masih tetap berdiri loh ya, jangan duduk dulu. Iya. Belum capek, tetap semangat memuji Tetap semangat. Tuhan. Kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya ya anak-anak. Iya. Pagi hari ini firman Tuhan dibawakan oleh siapa, Bu? Pagi hari ini kayaknya saya kenal kayaknya. Iya, pasti kenal. Iya, Bapak Pendeta Iwan, anak-anak ya. iya. Nah, Ya. sebelum masuk ke dalam firman, kita mau nyanyikan Ku Daki Daki. Iya, pakai gerakan anak-anak ya. Iya, dengan semangat, dengan sukacita, tetap berdiri. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, selalu ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, selalu ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Shalom, adik-adik sekalian, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kini tibalah waktunya kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita siapkan hati kita ya. Jangan lupa kita akan berdoa. Oleh karena itu mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersukacita pada hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian-nyanyian kami. Dan kini tibalah waktunya kami untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat tenang, kami dapat menerima dan memahami sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya?
Tetap semangat ya, wah, semangat belajar, semangat bersekolah minggu, bahkan mungkin juga semangat membantu orang tua di rumah, bersih-bersih, menata kamar, berkreasi dengan mainan-mainan sendiri gitu ya. Semuanya menjadi sangat menyenangkan, sangat indah. Nah, sekarang Pak Iwan punya pertanyaan. Siapa yang suka bercerita? Ayo. Siapa yang senang, gak hanya diam, gak hanya mainan sendiri, tetapi juga gemar bercerita? Ada? Wih, ada itu ya. Tuh yang di rumah, ada yang senyum-senyum, angkat tangan, saya Pak Iwan, saya Kak Iwan, gitu ya. Nah, biasanya apa yang diceritakan? Mungkin ada yang senang bercerita, ini aku dapat mainan baru. Wah, bahkan mainan ini sebenarnya aku yang membuatnya. Wah, dengan kreasinya, lalu dibuatkan mainan itu, diceritakan dengan bangga kepada teman-temannya. Yang lain lagi mungkin gemar bercerita tentang apa yang menjadi hobinya. Ketika ada waktu untuk berlibur sejenak, maka saya punya hobi untuk mulai belajar bercocok tanam. Wah, diceritakan bagaimana bercocok tanam dengan baik. Wah, yang lain lagi kira-kira apa? Yang suka diceritakan, yang juga dikabarkan kepada yang lain. Wah, ternyata ada juga yang suka dengan nonton film gitu ya. Begitu sudah selesai lihat filmnya, diceritakan. Oh, kisahnya seperti ini, mengharukan. Kisah berikutnya menyedihkan. Kisah yang lain memberikan semangat. Wah, ternyata banyak sekali yang gemar bercerita. Ternyata banyak sekali dari adik-adik yang suka ngomong dengan yang lain. Ada yang suka cerita kartun, gitu, suka cerita animasi begitu ya. Doraemon, Batman, Superman, Supergirl gitu ya. Bahkan mungkin unicorn gitu ya. Ada juga yang suka cerita-cerita dongeng. Asal-usul rawa pening di Salatiga, gitu. Ada yang suka dengar dongeng tentang Gunung Tangkuban Perahu. Ada suka yang dengar atau senang dengan cerita Si Maling Kundang. Semuanya gemar mendengarkan cerita, tetapi juga semuanya banyak yang suka bercerita. Pada yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu para murid pun mendapatkan tugas. Ayo kamu harus mengabarkan berita sukacita. Ayo kamu harus mengabarkan berita baik. Berita baik apa itu? Dan bagaimana kisahnya? Nah, mari kita temukan di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Para murid mendapatkan perintah untuk menceritakan, mewartakan kabar sukacita, yaitu Injil Tuhan. Nah, sekarang perhatikan, Pak Iwan akan membacakan Matius 28 ayat 16 sampai 20 demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyambutnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekat mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan. Para murid pada waktu itu diminta atau disuruh, diperintah oleh Tuhan Yesus, ayo sekarang pergilah ke Galilea. Jangan takut, jangan bersembunyi. Karena pada waktu itu mereka masih dikejar-kejar oleh pemimpin-pemimpin Yahudi dan penguasa Romawi. Mereka masih ingat bagaimana Yesus harus mengalami penderitaan, bahkan harus mati di atas kayu salib. Maka wajar para murid yang masih trauma dengan kisah penyaliban Yesus itu, mereka bersembunyi. Mereka masih takut.
Meskipun mereka sudah mendengar berita tentang Yesus yang bangkit, mereka masih takut. Bahkan tidak sedikit yang kemudian kembali. Ada yang menjadi penjala ikan, pulang ke kampung halamannya, gitu kan? Nah, tetapi Yesus yang sudah beberapa kali bangkit itu kemudian menampakkan diri kepada mereka, ayo sekarang pergilah ke Galilea, ke satu bukit yang sudah aku tunjukkan. Wah, mereka bertanya-tanya, wah, ada apa ini ya? Kok kita disuruh untuk mendaki bukit? Kok kita diminta untuk berkumpul, tetapi berkumpulnya di atas bukit? Wah, jangan-jangan kita diajak liburan ini. Jangan-jangan kita diajak refreshing ini. Wah, berbagai macam pertanyaan itu ada gitu ya. Ada yang senang karena mau pergi ke puncak, tetapi juga ada yang masih takut. Aduh, jangan-jangan kita akan ketemu dengan para prajurit. Jangan-jangan nanti kita akan ketemu dengan musuh-musuh itu yang masih ingin menangkap kita. Ya, tetap meskipun ada yang takut, tetapi kemudian mereka perlahan, mereka bersama-sama pergi atas bukit. Ternyata di bukit itu Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Di bukit itu ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang sudah menanti, lalu mereka bersujud, mereka bersyukur, mereka menyembah Tuhan. Dan ketika mereka menyembah Tuhan itu, kemudian Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Wih, para murid diingatkan bahwa Yesus sudah punya kuasa, segala kuasa, kuasa di bumi, kuasa di surga. Tetapi dengan kuasa itu apa yang kemudian harus mereka lakukan? Yesus menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus menunjukkan bahwa Ia punya segala kuasa itu, dan kuasa itu sekarang diberikan juga kepada para murid. Diberikan untuk apa? Supaya mereka, yang pertama, supaya mereka mau memberitakan Injil. Supaya mereka mau menceritakan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Makanya, perintah ini diperjelas dengan yang pertama. Pergilah. Mereka diminta untuk jangan hanya diam, jangan hanya duduk, jangan hanya bersembunyi, tetapi pergilah, keluar. Untuk apa? Yang kedua, untuk apa? Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Mari kita wartakan berita sukacita, keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, mari kita membuat semua manusia, bahkan seisi semesta ini menjadi murid-murid Kristus. Mereka mengenal cinta kasih, mereka mengenal kebenaran, mereka mengenal keadilan, mereka merasakan damai sejahtera. Dan bukankah menjadi murid Kristus, menjadi murid Yesus, itu berarti siap untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam cinta kasih, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam kebenaran. Ya, menjadi murid Kristus tidak hanya menjadi orang Kristen, tetapi memiliki nilai-nilai kekristenan, memiliki nilai-nilai kebaikan. Maka para murid diminta, ayo pergi, jangan diam, jadilah contoh, jadilah teladan, supaya orang memiliki nilai-nilai Kristiani di dalam hidupnya. Cukup? Tidak. Masih ada yang ketiga. Yang ketiga apa? Dikatakan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setiap orang yang sudah percaya dan mengenal Tuhan, setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka dimeterei, distempel, ditandai, disahkan dengan cara dibaptis. Siapa yang belum dibaptis? Wah, sudah kan? Sudah. Kalau anak-anak dibaptis waktu kecil, waktu masih bayi, dibawa oleh papa mama ke gereja gitu ya. Kemudian ditumpangi tangan, diperciki air, dibaptis. Nanti kalau sudah 15 tahun, belajar katekisasi ya. Belajar ini sama Pak Iwan boleh, sama pendeta yang lain juga boleh. Belajar katekisasi, wah setelah 15 tahun nanti belajarnya kurang lebih 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Belajar katekisasi dan akhirnya menyatakan, ya Tuhan, aku percaya kepadamu.
Baptisanku waktu masa kecil karena iman orang tua. Sekarang ketika dewasa aku menyatakan percaya kepada Tuhan sepenuhnya sebagai pribadi yang dewasa. Nah, ada yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap orang yang sudah percaya menjadi murid Kristus dimeteraikan dengan baptisan itu. Apakah itu berarti sudah selesai? Wah, lulus menjadi orang Kristen, lulus menjadi murid-murid Kristus? Udah. Masih ada yang keempat. Yang keempat itu apa? Yang keempat dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi kemudian kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita belajar untuk mengerti ini loh, firman Tuhan. Makanya ada kan yang sekolah di Petra belajar apa tuh? Belajar membaca Alkitab setiap hari kan? Dan mungkin di sekolah yang lain juga demikian toh, belajar firman Tuhan. Nah, bukan hanya sekedar belajar, tetapi juga memahami dan melakukan. Itu kan satu hal yang luar biasa. Nah, ada yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian mungkin kita akan bertanya, para murid pada waktu itu, mereka yang berkumpul di Galilea, mereka diminta untuk memberitakan berita sukacita, pergi. Jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka, ajar mereka. Itu para murid yang sudah besar. Itu para murid yang sudah sangat dekat dengan Kristus. Kemudian Sena bertanya, ya terus kalau aku masih kecil ini bagaimana ya? Masa aku disuruh cerita? Masa aku ya berani? Berani enggak? Mungkin kita merasa takut, mungkin kita merasa kecil hati. Tapi tenang. Perintah firman Tuhan ini mewartakan berita sukacita ini untuk kita semua. Meskipun kita masih anak-anak, meskipun kita masih kecil, kita bisa bercerita juga tentang Tuhan. Bangun tidur, apa yang kamu lakukan? Aku bangun tidur dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhanku baik. Ceritakan kepada teman-teman yang lain. Tuhanku itu baik loh. Kok bisa? Oh iya, memberikan aku kesehatan, membuat aku bisa tidur nyenyak, membuat aku bisa belajar dengan baik. Tuhanku luar biasa. Ya kan? Atau mungkin yang kedua kita juga ceritakan, Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena ia dilahirkan di tengah-tengah dunia ini supaya ia datang menemani kita. Iya toh? Iya. Nah, jadi jangan takut meskipun kita masih kecil, kita bisa ceritakan kepada temannya. Kadang waktu kita bermain, kita ditanya toh, agamamu apa? Agamaku Kristen. Nggak usah takut. Ceritakan, iya agamaku Kristen. Kalau aku ke gereja, ibadahku di gereja GKI. Yang lain, agama yang lain, ibadah di tempat agamanya, enggak apa-apa, silahkan. Yang penting kita hidup rukun. Tapi aku Kristen. Nah, enggak takut kan? Enggak takut. Bahkan mungkin di dalam sikap kita, di dalam tindakan kita sehari-hari, aktif ke gereja, aktif belajar firman Tuhan, menjadi anak yang baik ketika belajar bersama. Itu sudah cerita tentang kebaikan Tuhan. Iya kan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita masih, aduh aku takut. Aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa cerita. Tenang, firman Tuhan hari ini juga menguatkan kita. Yang pertama, dari ayatnya yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang nyuruh kita bercerita, yang menolong kita untuk mengabarkan berita baik, itu Kristus. Dia yang punya kuasa di surga, dia yang punya kuasa di bumi. Artinya dia yang hadir dimanapun dengan kuasanya yang hebat. Dia yang hadir dimanapun untuk, ayatnya yang ke-20 bagian B, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ia yang maha kuasa itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ada di dalam hati. Ada di dalam pikiran kita. Ada di sekitar kita. Di depan kita. Di belakang kita. Di mana-mana. Karena ia selalu berkuasa dan dia selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, kalau para murid mereka kemudian bersemangat mewartakan kabar baik bersama dengan Kristus yang senantiasa menyertai. Bagaimana dengan kalian? Siap?
Ceritakan Kristus kepada orang tua, kepada mama papa. Ceritakan tentang Kristus kepada teman-teman bermain. Ceritakan tentang Kristus di sekolah, di mana kita bisa belajar. Yakin dan percaya Tuhan menolong dan menyertai kita, menyertai kalian semua. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau yang sudah bangkit, Engkau senantiasa menyertai kami. Ajar kami untuk kami terus gemar menceritakan dan mengabarkan berita sukacita Injil, berita tentang cinta kasih Kristus. Bukan hanya menceritakan hobi kami, bukan hanya menceritakan kegemaran kami, tetapi menceritakan karya keselamatan Kristus bagi teman-teman kami, bagi sesama kami yang Tuhan izinkan ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita Untuk persembahan. Nah, kalau sebelum persembahan, coba deh anak-anak buka Alkitabnya di ayat berapa ya? Mazmur 23 ayat 1. Bunyinya apa Bu Erna? Ayo Bu Erna tahu enggak? Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan aku. Wah, siapa yang kalah sama Bu Erna? Pasti anak-anak juga. Lebih hebat anak-anak, Bu. Iya, pastinya. Anak GKI itu begini semua. Oke, berarti kita akan mengiringi persembahan kita dengan lagu yang Pujian. sudah dibacakan oleh Bu Erna tadi. Mazmur 23 ayat 1. Bahwa Kalian masih Tuhan ingat kan? adalah Mereka semua sudah gembalaku. pernah tampil itu loh, Bu. Iya, betul. Pernah Iya. tampil, pernah nyanyi. Mungkin udah lupa, Bu, udah lama. Ingat. Saking lamanya tidak tampil. Yuk kita pujikan bahwa Tuhan itulah Gembalaku. gembalaku. Siapkan persembahannya ya. Bahwa Tuhan itulah gembalaku. Bahwa Tuhan itulah gembalaku. Maka tiada aku kan kekurangan. Mazmur 23 ayat 1. Sekali lagi. Bahwa Tuhan itulah gembalaku. Bahwa Tuhan itulah gembalaku. Maka tiada aku kan kekurangan. Mazmur 23 ayat 1. Ya, anak-anak kita akan berdoa dulu. Berdoa untuk firman Tuhan, berdoa untuk persembahan, berdoa untuk mengakhiri ibadah. Tapi yang akan dipimpin oleh Bu Rani. Yuk Anak kita sikap doa ya. lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, gembala kami, sungguh kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh bersuka cita, memuji memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, yang boleh kami dengarkan, tapi pun juga akan kami simpan dalam hati kami, juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak yang mau mengabarkan berita baik bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Tuhan juga berkati persembahan ini
agar boleh mendukung pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami yang terus belajar di rumah. Tuhan berkati agar kami memiliki semangat. Tuhan berkati agar kami memiliki tanggung jawab untuk boleh mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru kami, agar kami boleh terus belajar, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan, yang membuat bangga orang tua kami. Dan biarlah kami boleh merasakan kembali untuk sekolah, di mana kami boleh bertatap muka dengan guru-guru kami, boleh berjumpa dengan teman-teman kami di sekolah. Kami yakin dan percaya suatu saat nanti kami boleh kembali untuk sekolah dengan normal kembali. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami dalam upaya terus untuk mengatasi pergumulan virus corona ini. Tuhan berkati agar kami semua boleh mematuhi setiap protokol kesehatan yang terus diterapkan oleh pemerintah kami. Dan biarlah kami semakin rajin untuk mencuci tangan, untuk memakai masker, mentaati setiap peraturan yang ada. Sehingga wabah virus corona ini boleh terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru kami, sekolah minggu yang terus melayani kami, terus melayani Tuhan. Berkatilah supaya boleh memiliki kesehatan, memiliki semangat, ketulusan untuk boleh terus melayani Tuhan, agar kami semua boleh juga semakin diberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati agar kami boleh semakin semangat untuk terus beribadah, untuk terus memuji Tuhan, untuk terus memberitakan hal-hal, kabar-kabar baik tentang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, anak-anak, oke, kita sudah ada di penghujung ibadah ini. Kita sudah memuji Tuhan. Ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah persembahan juga. Nah, untuk lagu yang terakhir, sebelumnya Bu Erna mau tanya, siapa yang di sini mau menjadi saksi Tuhan? Saya. Iya, pasti semuanya ya Bu ya. Iya, pasti semuanya kita angkat mau mengabarkan kabar baik kepada sesama kita, iya, betul. Terutama kepada yang belum percaya akan Tuhan. Iya, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita, mencintai kita, maka kita pun juga harus membagikan kasih dan cinta Tuhan itu kepada orang lain. Orang lain. Untuk lagu terakhir, kita akan menyanyikan pujian Ku Suka Menuturkan. Kasih
memberkati.